sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, minta tolong dengan kasih Yosafat bisa memimpin dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bagi Tuhan Yesus, Tuhan pada hari ini telah memberkati Suaranya yang keras, Yosafat. Ya Pak, saya ulang Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Dan Tuhan sebentar lagi akan pembelajaran gambar teknik, dan Engkau berkati semua yang ikut dalam pembelajaran ini, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih ya Yosafat. Terima kasih Yosafat. Sehat semuanya ini? Puji Tuhan sehat, Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Saya akan langsung supaya mempercepat waktu. Nanti kalian bisa masuk di rumah setelah kita membahas menggambar denah ruang pada pagi hari. Oke, ini sudah kelihatan di layar kecil kalian? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ini yang terakhir kita sudah gambar kemarin. Jadi kemarin itu kan ada tanah ukuran 10 ya, 10 kali 15. 10 kali 15. Ya, ini nanti akan kita kembangkan menjadi ruang yang representatif gitu ya. Kalau saya desainnya sederhana seperti ini. Jadi tidak ada lorong ya. Ruang penghubung antar ruangnya juga jelas ya, penghubung antar ruangnya juga jelas. Terus untuk tempat sirkulasi juga memungkinkan sirkulasi. Nanti saya jelaskan gitu. Kemarin kita sudah tahu cara menggambar, atau nanti bisa dilihat di YouTube yang bagian 1 ya, bagian 1 cara membuat ini. Kenapa ada 2 garis seperti ini? Awalnya kan ada garis A1 ya. Saya akan kasih ilustrasi begini. Misal saya punya ruangan 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita akan membuat denahnya. Denah itu ukurannya kan, ukuran tembok kan 15 cm. Jadi kalau skala 1:100 berarti dibagi 15 cm dibagi 100 yaitu 0,15. Nah, 0,15. Karena ini as itu kan letaknya di tengah ya, di tengah. Maka harus menggunakan 2 penggaris itu dibuat garis double keluar sama ke dalam karena ini kan di tengah. Nah, kalau begitu berarti 0,15 dibagi 2. Berarti 0,075. Nah, sekarang begini. Ini menggunakan prinsip garis sejajar, menggunakan 2 penggaris. Jadi ini ya, garis ini ditebalkan ke arah kiri begini 0,075. Ini tebalnya 0,075. Kalau di penggaris kalian tuh berarti 0,08 ya. Ya, jadi pakai atau 8 mili. Terus ditebalkan juga ke sini. Jadi total jarak ini sampai sini itu 15 cm. Skala 100 berarti 1:100 berarti ini sampai sini tuh 0,15. 0,15 cm itu sama dengan 1,5 mili. 1,5 mili itu kalau kalian kesulitan ya saya kasih toleransi 2 mili tidak masalah gitu ya. 2 mili itu 2 strip penggaris. Nah, begitu pula dengan cara yang sama dengan garis yang lain.
seperti ini ke atas sama ke bawah, ini ke kanan, ini ke kiri, ya ini juga ke atas, ini ke bawah. Nah, lalu garis-garis yang belum terhubung ini dihubungkan, ya, dihubungkan. Nah, seperti ini dihubungkan. Pak, saya gabung sama Dion, Pak. Oh ya, ya silakan. Ditulis di absen ya. Nah, dihubungkan seperti ini. Nah, lalu garis yang belum sampai ini diperpanjang. Perpanjang seperti ini. Nah, diperpanjang seperti ini. Nah, yang dinamakan garis as atau garis asli pertama kali kita menggambar itu ya yang ini. Saya kasih warna lain, mungkin warna kuning gitu. Nah, ini yang warna kuning ini as. Ini as ya, yang warna kuning. Oh, ini ada yang terlewat. Ya, yang warna kuning ini as. Asnya. Nah, kalau sudah selesai, as ini sebenarnya mau kita hapus juga boleh gitu ya. Tapi nanti di akhir gambar itu memang harus terhapus. Jadi memang harus dihapus. Makanya menggambarnya pakai garis tipis. Garis tipis ya. Ini digunakan untuk acuan pengukuran sebenarnya. Acuan pengukuran. Karena ukuran itu kan dari as ke as. Nah, di sini. Nah, ini panjangnya 300 cm artinya itu 3 meter. Nah, gitu. Nah, kalau sudah selesai ini baru dihapus. Nah, seperti ini. Nah, ini prinsip menggambar denah yang kemarin sudah kita buat sehingga terbentuk jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kita akan melanjutkan gitu supaya menjadi denah ruang. Ini akan kita lanjutkan. Nah, kita akan lanjutkan langkah selanjutnya ketika ini sudah selesai, kita akan merencanakan pintu dan jendelanya. Pintu dan jendelanya. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau membuat ilustrasi pintu dan jendela dulu. Nah, pintu normal ya. Pintu normal itu ukuran lebarnya itu 0,9 meter. 0,9 meter atau 90 cm. Nah, ini saya kasih gambarannya. Ya, 0,9. Lalu tingginya itu 2,1 meter. Ini 0,9. Ini lebar ini dimensi pintu. Dimensi pintu yang standar di Indonesia itu seperti ini. Tapi kalau zaman Belanda dulu lebih besar lagi. Tapi yang umum di Indonesia itu ini untuk rumah tempat tinggal ya. Nah, jadi saya ulangi ukurannya ini. Nanti sambil seperti ini bisa dicatat ya di buku kecil ya supaya kita tidak lupa. Nah, jadi pintu ini seperti ini. Nah, ini dimensinya 90 kali 2 10. 90 kali 2 10. Pagi, Pak. Ya, pagi Rionel, Joel, silakan bergabung ya. Kami sudah mulai tadi. Nanti kalau ada yang ketinggalan nanti bisa bertanya di teman sebelahnya. Nah, ini dimensi pintu. Nanti saya terangkan sejarahnya gitu. Nah, lalu pintu ini itu umumnya ada yang bahannya yaitu ada yang pakai kayu, ada yang pakai aluminium, ada yang pakai UPVC sekarang gitu. Sudah berkembang tiga jenis material. Kalau zaman dulu ya masih pakai kayu gitu ya. Tetapi dimensinya kurang lebih sama. Nah, Pak Daniel akan mencoba menggambar pintu ini dengan model kayu. Nah, kayu yang digunakan itu tebalnya ukuran 8 ya, tingginya itu 12 cm. Jadi kayu ukuran 8 12, 8 garis miring 12. Nah, jadi bisa kita gambar seperti ini. Ini kita tebalkan keluar. Ini juga keluar.
Ini juga keluar. Nah, seperti ini. Kenapa tidak keluar dan ke dalam, Pak? Tidak, karena dimensi pintu itu ini. Kalau ini ditebalkan ke dalam, berarti dimensi pintu ini akan berkurang karena ketambahan kayu. Nah, jadi kalau ingin menambah ya berarti keluar. Karena ini ukuran bakunya. Ini jangan sampai dirubah. Ya, mengerti ya? Jadi ini aman ini untuk orang yang obesitas juga bisa masuk gitu ya. Kalau ukuran luar negeri, pemain basket luar negeri Amerika itu mungkin kurang tinggi, tapi karena ini kan standar di Indonesia jadinya pakainya ukuran tingginya 2,1, lebarnya 0,9. Nah, ini ukuran luar ya. Nah, nanti tidak ukuran as. Beda dengan yang dinah tadi. Kalau dinah tadi kan ukuran as, ini ukuran luar. Lalu kita akan akan menghubungkan garis-garis ini seperti biasa ya. Ini tahu sama ubahnya kalau kalian menggambar pakai penggaris. Nah, ini pintu. Ini pintu. Nah, ini pintu. Ini yang garis yang ada tebalnya ini dinamakan kusen ya. Lah daun pintunya itu yang ini, yang di bagian dalam yang sesuai dimensi pintu tadi yang saya sebutkan. Ini daun pintu. Daun pintu. Nah, daun pintu itu macam-macam ya. Nah, biasanya umumnya ya pakai apa? Umumnya biasanya pakai panel gitu ya. Pensi pintu pakai panel, dibuat panel misal 0,1 gitu. Seperti ini. Saya perlu menjelaskan menggambar pintu ini dulu karena apa? Karena nanti supaya tidak bingung nanti di denah itu kenapa pintunya itu bentuknya kok seperti itu, Pak. Padahal pintu itu kan dari depan kan seperti ini. Nah, itu nanti saya jelaskan. Ini gambaran pintu yang sederhana ya, pintu panel sederhana. Nah, seperti ini. Lalu kan biasanya pintu kan ada handle-nya toh. Nah, kita buat handle pintu. Handle pintunya di sini. Seperti ini kan pintu kan. Benar enggak? Ada yang tidak pernah melihat pintu model seperti ini? Pasti sudah pernah lihat ya. Enggak, pintu rumah saya itu kayak rumahnya Patrick, Pak. Jadi dibuka ke atas sama ke bawah gitu misalnya. Enggak ada ya. Nah, bisanya apa yang di Indonesia ya, di rumah kita di asrama sendiri pintunya juga modelnya seperti ini. Nah, ini pintu. Ini pintu gitu ya. Nah, ini pintu tunggal. Saya akan gambar model lagi yang namanya pintu gendong. Pintu gendong itu pintu yang dia menggendong kusen lain. Nah, misalkan ini 0,4. Oke, ini. Terus ini kasih tebal kayu 0,08. Terus ini 0,4. 0,08.
seperti ini kan. Ini lalu ini juga diteruskan ke sana, terus ke bawahnya 1,5. Nah ini kan ada juga pintu yang seperti ini. Nah, ini biasanya ditaruh di depan biasanya. Taruh di depan. Oke, ini terus dikasih panel karena jendelanya kan bisa supaya bisa dibuka 0,05. Jendelanya pakai jendela hidup. Oke. Oke, terus dikasih simbol kaca. Simbol kaca itu seperti ini di gambar teknik. Nah, ini simbol kaca. Simbol kaca. Nah, lalu ada jenis lagi yang umum di rumah tempat tinggal itu jendela saja. Nah, jendela saja seperti ini. Jendela saja. Jendela saja seperti ini. Ini biasanya umum ditempatkan di kamar. Oke, nah seperti ini. Oke ya, ada satu lagi yaitu jendela kamar mandi. Nah, jendela kamar mandi. Jendela kamar mandi itu biasanya besar atau kecil? Menurut kalian? Pernah lihat kamar mandi? Kecil lah Pak. Kecil. Kecil, Pak. Kecil. Nah, kalau dikasih jendela sebesar ini kira-kira bagus apa enggak? Iya, Pak. Kalau dikasih jendela sebesar ini kira-kira bagus apa? Bagusan yang kecil, Pak. Enggak pas, Pak. Enggak elok ya, nanti kelihatan semua. Itu kan ruang privasi ya. Jadi kalau kamar mandi kenapa kecil? Dia hanya sebatas untuk eh, sirkulasi udara atau ventilasi saja. Nah, kamar mandi itu umumnya itu ukurannya bagian luar ya 1 kali 0,5. Ini. Terus ini dikurangi tebal kayu. Permisi, saya minta tolong Google Meet ini video Pak agar kami bisa melihat ulang lagi. Dikasih kaca. Kasih kaca seperti ini. Kasih kaca seperti ini.
Nah, ini jendela kamar mandi. Jendela kamar mandi. Oke, ada 3 jenis kusen ini. Kusen pintu dan jendela. Sama satu boven. Ini namanya umumnya dinamakan boven. Atau ventilasi untuk kamar mandi. Jadi kamar mandi biasanya ukurannya kecil. Nah, ini ada pintu gendong, ini pintu biasa. Nah, sekarang saya kan menerjemahkannya kenapa nanti di denah gambarnya menjadi sedikit apa ya? Sedikit agak asing gitu bagi kalian. Nah, begini, saya buat garis lurus seperti ini. Tadi saya katakan bahwa kayu itu tebalnya itu 8 cm. Jadi tingginya itu 12 cm. Ini kan tebal 8. Tebal 8 ya. Berarti nanti yang kita gambar kalau dilihat dari atas, kalau kita lihat dari atas, ini kan kita lihat dari atas, denah itu kan dari atas. Itu nanti yang kelihatan bukan yang 8. Yang 8 itu kelihatan dari samping. Jadi dari depan atau belakang. Kalau dari atas itu kelihatan 12. Jadi kita tebalkan menjadi 12, 0,12 kalau skala 1/100. Nah, begini. Lalu ini akan coba saya tarik garis seperti ini. Nah, saya tarik garis seperti ini. Saya tarik garis, ya kan? Tarik garis. Ini juga saya tarik garis. Terus yang ini juga ada, saya tarik garis. Kesannya kayak dicoret-coret ya, tapi nanti coba kalian perhatikan ya. Terus yang terakhir untuk boven ini. Oke, nah dari sini kita sudah tahu ya. Lalu kita akan mulai potong gitu. Nah, ini sudah kita potong. Ini ada yang kelewat. Oke. Nah, ini. Lalu kita arsir arsiran kayu. Arsiran kayu itu ini pakai ANSI 31 biasanya. Yang garis miring-miring ini. Satu. Ini. Pak, kenapa yang warna kotak-kotak ini kok dikasih arsiran? Ya, karena ini kan kalau kita lihat dari atas sebenarnya kan kusen ini kita potong gitu ya. Kusen ini kan sebenarnya kita potong begini. Kita potong begini. Nah, kita potong begini. Kita lihat dari atas. Oh, kok dari atas ke bawah, sorry. Nah, ini.
arah pandangannya ini. Nah, seperti ini. Sehingga nampaklah seperti ini. Nampaklah seperti ini. Ini ya. Nah, lalu kita akan menggambar, karena ini pintu. Pintu itu dia kan punya tebal ya. Punya tebal. Tadi panjang lebarnya ini itu kan 90 cm. Nah, sama 9 ya. Tebal kayu pintu itu 2 cm. 2 cm. 4 cm. 4 cm. Oke. Nah, lalu arah bukaan pintunya itu menggunakan oval. Nah, begini. Ini arah bukaan pintu. Lalu kalau sudah ini kita hapus. Ini pintu. Lah, yang ini itu arah bukaan pintunya. Ya, daun pintunya itu ini. Ini posisi terbuka ya. Kalau posisi tertutup gimana, Pak? Kalau posisi tertutup ya gambarnya seperti ini. Tapi kalau denah itu biasanya posisinya terbuka. Dia bertujuan untuk apa? Denah itu dibuat terbuka itu supaya kita tahu arah bukaannya kemana. Kalau tertutup itu kan begini. Nah, begini. Ini kalau tertutup. Kalau tertutup seperti ini. Kalau terbuka seperti ini. Nah, ini arah bukaannya. Arah bukaannya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan coba gambar yang ini. Ini sama. Kalau sama bisa kita copy aja. Kita copy aja. Nah, seperti ini. Ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar yang jendelanya. Nah, jendelanya. Nah, jendelanya kita akan tarik garis ini. Ini ya, garis ini, garis daun jendelanya. Nah, jendela itu kalau misalkan arah bukaannya dia ke dalam, biasanya itu letaknya dia di luar di sini. Tebalnya itu dua senti. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau kusen jendela itu seperti ini. Nah, yang tengah ini apa garis ini? Ini kacanya. Kaca ini. Kaca. Ini kan terlihat bingkainya itu kan ini apa? Ini lurus seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini lalu ini dipotong. Nah, seperti ini.
Ini kusen, pintu, dan jendela gendong. Nah, kalau yang jendela sama, jendela itu sama. Bisa kita copy langsung karena bentuknya sama. Bisa kita copy, nah, kita letakkan di sini. Nah, ini untuk jendela. Nah, sementara untuk boven itu kan dia jendela mati. Tapi dia terdiri dari dua kaca. Ya, kaca satu itu letaknya di sini. Ada dua kaca. Terus yang sini kaca dua. Kaca dua. Kaca dua. Nah, jadi kacanya itu ada dua, tapi letak posisinya itu begini. Ini yang kaca bagian atas, bagian depan, yang ini bagian belakang. Jadi udaranya itu nanti masuk begini. Kalau dilihat dari samping itu begini. Begini. Laptopnya agak berat. Oke. Nah, ini yang seperti ini, posisinya seperti ini. Jadi kacanya tuh seperti ini. Jadi aliran udara masuk itu nanti kan dari sini. Ini misal dari luar ya. Dari luar tuh masuk ke sini. Nanti ke sini. Jadi tidak loss masuk gitu. Karena ini ventilasi untuk kamar mandi. Dan ini kacanya biasanya pakai kaca es. Kaca es itu seperti apa? Kaca yang burem. Seperti kalian lihat kaca kamar mandi yang ada di gedung sekolah. Itu menggunakan kaca es. Kenapa pakai kaca es lebih aman? Ya supaya tidak bisa dilihat dari luar, itu kan burem gitu ya. Kalau kacanya apalagi bening itu justru memancing kerusuhan ya, apalagi kalau dipasang di kamar mandi. Ya, jadi ini yang kenapa saya harus repot-repot gambar dulu ini? Karena sebenarnya yang akan kita pakai untuk denah itu ini, gambar ini. Gambar ini. Supaya kalian tahu, jadi tidak asing begitu. Karena kalau saya gambar dulu langsung seperti gambar yang saya blok ini kan nanti kalian kan nanti bingung, loh Pak ini ada apa, ini kok ada setengah lingkarannya, itu artinya apa gitu. Jadi kalian nanti malah bingung. Tidak terlalu cepat toh penjelasan saya, gambar saya tidak ada masalah ya. Bisa diikuti ya. Oke. Iya Pak. Kalian di kelas 10 ini akan menggambar manual dulu. Nah, nanti kelas 11 nanti akan mulai menggambar pakai AutoCAD seperti ini. Nah, Pak Iya nggak langsung Pak. AutoCAD Pak? Ya jangan dulu. Karena sebelum menggambar AutoCAD itu kan kalian harus tahu basic dasarnya dulu. Jadi harus seperti itu. Ini AutoCAD-nya kok padat kenapa ini? Oke, nah ini yang nanti kan kita pakai, untuk ke denah ruang seperti ini. Ya oke, sejarahnya begitu. Nah sekarang saya akan mulai menempatkan titik-titik di mana pintu dan jendela itu nanti ditempatkan supaya sehat. Nah, oke. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menentukan dulu tempatnya. Yang pertama adalah teras dulu. Ini saya balik dulu. Saya balik dulu seperti ini. Lalu ini akan saya tempatkan di sini. Saya akan tempatkan di sini. Nah.
Ini akan saya geser ke tengah. Nah, posisi pasti tengah-tengah seperti ini. Oke, sudah. Jadi ini kita tinggal tarik ke atas. Memang gambarnya kecil ya kalau di kertas kalian. Kertas kalian kecil. Lalu kita akan potong. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu bahwa ketika masuk teras, pintu itu kalau ada orang ketok pintu, itu yang tuan rumah kan membukakan pintu arahnya ke dalam. Nah, kalau seperti ini arahnya ke dalam. Kalau seperti ini arahnya ke keluar gitu. Jadi nah ini arah bukan pintu ini juga harus jelas. Karena kalau tidak jelas ya, yang namanya ruang tamu saya kasih jendela dua. Jendela dua, jendelanya ini. Modelnya nanti tampak dari depan seperti ini. Tampak dari depan seperti ini. Nah, ini untuk mengakomodasi bahwa nanti sirkulasi udara yang ada di ruang tamu itu bisa tersirkulasi dengan baik. Nah, sekarang kita akan mencoba menempatkan pintu yang ada di ruang tidur. Nah, karena ruang tidurnya ini berdampingan, nah, secara arsitektur ada baiknya bahwa pintu itu juga diletakkan berdampingan. Pintunya di mana? Ya, kalau mengakomodasi supaya bisa masuk dari ruang tamu ya berarti kita tempatkan pintu itu kurang lebih di sini sama di sini. Nah, itu sekarang kita cari yang hanya pintu saja. Nah, ini saya coba copy dulu. Saya copy seperti ini, terus ini saya rotate. Nah, saya rotate seperti ini. Nah, oke. Pintunya sudah jadi, tinggal kita menempatkan. AutoCAD-nya agak lambat ini. Ya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini kan arah bukaannya ke dalam. Nah, sekarang kita akan membuat yang kusen pintu tunggal. Jadi saya tadi letakkan rencananya supaya bisa masuk dari ruang tamu itu letaknya di sini sama yang di sini. Oke, nah ini saya gambar dulu. Ini garis bantu saya untuk meletakkan letaknya di tengah. Kemarin, ini tadi belum kesimpan ya. Ini saya copy dulu. Saya copy dulu di sini. Oh, ini sudah saya copy. Lalu ini saya mirror karena letaknya kamarnya itu berdampingan gitu kan. Nah, jadi ini langsung saya bawa. Nah,
Ambil tengah, nanti ketemu di tengah. Nah, seperti ini kah. Lalu yang selanjutnya ini pintunya itu saya bawa. Saya letakkan di sini. Keliru. Bukan di situ. Di sini dia. Saya ulangi ya. Kok letaknya di kolom malah di sini. Ya, letaknya di sini. Nah, ini. Lalu ini kita tebalkan begini. Yang sebelah sini juga. Lalu ini kita potong. Ini dia. Nah, ini sudah terpotong. Nah, jadinya seperti ini. Ini pintu masuknya. Jadi arah bukan pintu kamarnya itu ke dalam semua, ya. Lalu kita akan buat pintu kamar mandi. Oh, ini terlewat tadi pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi itu ukurannya lebih kecil. Jadi ukurannya itu dia panjangnya itu saya copy yang ini aja ya supaya tidak terlalu. Nah, di sini pintu kamar mandi itu lebarnya itu hanya 0,7. Nah, hanya seperti ini. Nah, ini juga harus digeser 0,7. 0,7 tadi 0,9 berarti 0,02. Nah, nah, di sini. Lalu ini kita potong. Terus ini kita tarik ke sini atau kita hapus saja, kita buat garis baru. Kita buat garis baru ya. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini kita geser dulu. Ini untuk pintu kamar mandi ya. Lalu ini kita buat. Nah, seperti ini. Ini untuk pintu kamar mandi. Saya rotate. Saya rotate seperti ini. Lalu ini saya buat garis bantu. Pintu kamar mandi saya letakkan di sini ya. Saya letakkan di sini supaya tidak kelihatan dari ruang tamu. Ini bisa digunakan untuk tempat TV nanti. Karena kalau pintu kamar mandi di sini kelihatan aneh gitu ya. Apalagi lurus dengan pintu depan. Kalian bisa bayangkan itu. Buka pintu depan bonus pintu kamar mandi. Ya itu kan tidak elok gitu ya. Makanya pintu kamar mandi kita sembunyikan di sini. Mengarah ke sana. Nah, ini. Oke, sekarang kita geser. Letakkan di sini. Ya, ini kamar mandi WC. WC itu bahasa Inggris. Water closet. Itu WC, WC. Oke, sekarang kita potong. Kita potong ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ini kamar mandi WC. Lalu kita kasih elevasi lantai. Ini elevasi lantainya ini. Nah, ini elevasi lantainya. Loh, ini kenapa dikasih batas, Pak? Ya karena elevasi lantai kamar mandi dengan lantai utama kan kemarin kan beda. Ya, kita sudah bedakan gitu. Lalu kita akan buat pintu belakang. Pintu belakang.
Nah, ini untuk pintu belakang. Sorry. Ini pintu belakang ya. Pintu belakang itu rencana saya akan letakkan di sini. Saya akan buat garis bantu dulu di sini. Lalu kita akan pasang ini tadi yang sudah kita buat. Catat di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini pintu belakang. Pintu belakang. Terus kita potong. Oke, ini pintu belakang. Pintu belakang, terus kita kasih batas lantai. Batas lantainya seperti ini. Ya, karena apa? Karena ruang dapur dan ruang utama ini lebih rendah dari ruang utama. Jadi kita buat. Ini ada lagi yang belum ada pintunya? Oh, ada. Yang bagian luar ini belum, Pak. Oke, bagian luar gitu belum. Bagian luar ini menggunakan pintu seperti ini, pintu gendong. Ini kita seperti ini. Letak bukaannya ke dalam. Oke ya, ini ya. Lalu kita kasih garis bantu. Sebelah sini. Lalu kita tempatkan. Nah, ini. Jadi dapur itu perlu ventilasi yang lebih karena dia ada gas, ya, ada api segala macam. Kalau ventilasinya buruk nanti bisa beresiko kebakaran. Oke, terus kita potong. Ini dia. Ini pintu. Kalau mungkin mau dikasih teras sedikit juga boleh 1 meter gitu ya. Ini panjangnya berapa kemarin ya? 2,5 ya. Ini untuk teras. Lalu ini dikasih pembatas karena terasnya lebih rendah. Ini teras belakang. Teras belakang. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Ini teras depan. Oke. Clear ya. Nah, sekarang kita akan sisa waktunya masih 5 menit. Kita akan beri ornamen. Tapi untuk ornamennya nanti akan kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Jadi yang jelas hari ini kita sudah menyelesaikan pintu dan jendela. Hanya jendelanya ini belum. Nah, ini belum ini. Kamar ruang tidur ini kan belum dikasih jendela. Jadi kita harus kasih jendela. Jendelanya ini. Nah, seperti ini ya. Ini kita mirror. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 penempatan jendela nanti. Jendela yang saya nanti akan letakkan di sebelah sini. Karena ini nanti untuk area dapur. Jadi jendela kamar tidur saya letakkan di sini supaya tidak mengganggu. Yang pertama itu ini. Ya, ini saya letakkan. Saya kasih garis bantu dulu. Ini ya. Saya kasih garis bantu dulu. Ini terus kita
Saya letakkan di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk peletakan jendela. Jendela kamar sini maksudnya. Ini ventilasinya ya. Terus yang kedua adalah yang ditaruh di depan supaya urut, saya juga letakkan di sini. Saya letakkan di sini. Yang ini berarti. Ya. Pak, kalau rumah saya atau rumah-rumah perumahan yang lain tuh kok letaknya di tengah-tengah ya, itu selera gitu ya. Tapi kita ini kan anti mainstream ya. Sekali-sekali cobalah di pojok-pojok gitu. Kelihatan kayaknya lebih berbeda gitu. Lalu ada yang belum lagi itu boven kamar mandi. Nah, boven kamar mandi ini kan kita letakkan. Nah, kita akan letakkan boven kamar mandinya itu nah di sini. Terus ini kita letakkan di sini. Oke. Ini boven kamar mandi. Sudah ada garis bantunya. Kita akan segera meletakkan boven kamar mandi. Mana tadi? Nah, ini dia. Saya letakkan di sini. Ini baru garis bantu-bantunya akan saya hapus kembali. Oke, ini sudah clear, sudah cukup jelas. Nanti dapur berada di sini, ruang makan berada di sini. Nanti kita akan Kita akan lengkapi di pertemuan minggu depan. Oke, ya ini kita simpan, ya. Lalu gambar ini akan saya kirimkan lewat lewat WA group untuk kalian jadikan referensi. Sama dengan yang ini. Nanti saya berikan gitu ya. Jadi jangan khawatir. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini di bagian 2 ini, kita akan lanjut di bagian yang ketiga minggu depan. Selesai. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, minta tolong Glenn, sudah lama tidak mendengar suaranya Glenn ini. Halo Glenn, ini foto profilnya ZZZ, ini saya kira tidur, ternyata tidak. Gitu. Oke Glenn, minta tolong ditutup dalam doa Glenn. Baik, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam menjaga pelajaran kita dari awal pertengahan boleh berakhir yang baik. Terima kasih, amin. Amin. Oke, terbuka kameranya. Amin.